bertepatan dengan tanggal 3 September. Hadirin semuanya dan para pemirsa selalu dalam berkegiatan, baik kegiatan hati, kegiatan mulut dan kegiatan anggota tubuh kita. Ya, dan kita bersaing dengan detik dan menit dan juga jam yang kita tekuni dan kita lalui, dan ibrah selalu hadir, pelajaran selalu hadir. Kemarin kita sedang mengantarkan Mbak Sumase dan sekarang kita mengantarkan almarhumah Ibunda Maimunah. Ini adalah pelajaran yang luar biasa bagi yang masih diberi kesempatan untuk bernafas. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi bahwa tentu kita semuanya sesuai dengan Al-Quranul Karim, bahwa pada belum atau tidak siap untuk wafat atau untuk meninggal. Makanya bahasanya tafirun itu lari, tapi sebuah keniscayaan, jadi sebuah kepastian, hukum Allah Subhanahu wa taala, al-qanunul am, maka kullu nafsin dha'iqatul maut. Maknanya yang ringan adalah siapa yang sudah kadung bernyawa, ya kudu siap lepasnya nyawa itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, artinya apa? Ini adalah ibrah dan pelajaran yang luar biasa. Dan Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian untuk menjadi nasihat bagi yang hidup, ya kan, untuk berhenti dari berniat yang tidak baik, untuk berhenti dari berpernyataan yang tidak baik, dan untuk berhenti dari berkegiatan yang tidak baik, karena yang bermanfaat adalah yang baik saja, yaitu man amila wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini adalah catatan harian di hari kemarin, mengambil surat An-Nahl ayat yang ke-96 dan 97, bahwa siapa yang menebar benih kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menebarkan buah kebaikan itu dimanapun ia berada. Maka tidak ada lain kecuali yang ditebar kebaikan. Jadi berhentilah untuk berniat yang tidak baik, berprasangka yang tidak baik, berhentilah jadi untuk berpernyataan yang tidak baik, dan berhentilah untuk berkegiatan yang tidak baik, karena itu cuman adanya merugikan. Man amila salihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat baik maka untuk dirinya, siapa yang berbuat buruk maka juga dirasakan oleh dirinya sendiri. Saudaraku yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu seberapapun adalah mulia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ukurannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ukuran di manusia, kalau berbuat baik sendiri pasti efeknya kecil. Kalau berbuat baik banyak teman, maka efeknya relatif lebih banyak. Tapi resikonya berteman itu adalah berat. Harus bersabar, tidak baperan, tidak ngambekan, tidak memutuskan qati'atur rahim, memutuskan sanak kerabat. Maka baginda Rasul mengatakan, barang siapa yang sabar, bersahabat, bermasyarakat, dan resikonya apa saja dia sabar, maka lebih mulia daripada orang yang menyendiri meskipun baiknya kayak luar biasa. Nah, yang begini-begini ini, kaidah ini, para guru saya, para murid saya yang kebetulan mendengarkan ini, Ibu Evi, Ibu Tuti, tolong dicamkan baik-baik yang seperti ini, bahwa jadi yang namanya bersahabat, itu dan masyarakat itu lebih mulia ketika bersabar. Sendiri meskipun sebaik apapun, tetap aja nguplik, ya kan, sesuatu yang sangat kecil. Ini luar biasa jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan menemani jadi perbuatan kita adalah cuman perbuatan kita saja. Ini luar biasa. Saya tekankan surat An-Nahl surat 16 ayat 97, ya kan, bahwa barang siapa yang lelah untuk menebar kebaikan, maka Allah akan terus menebar
benih-benih dimanapun dia berada. Jangan pernah berpikir ketika saya menebar kebaikan di Indonesia, ternyata kamu ditakdirkan hidup di tempat lain. Di sana sudah dibuka kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau berbuat kebaikan itu, jangan berpikir nanti dia juga akan berbuat baik kepada saya. Berbuatlah kepada Allah, karena Allah yang akan membuka dan menghasilkan benih-benih atau hasil-hasil kebaikan itu dimanapun berada. Setiap orang setiap hari cuman memaneni kebaikannya sendiri. Maka kalau kamu tidak enak, percayalah kamu harus beristighfar, karena berarti ada benih-benih yang tidak baik yang kamu tanam. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, dan seterusnya luar biasa. Dan setidaknya ketika kita terus berbuat baik sesuai dengan yang kita bisa, termasuk memurojaah Al-Quran, apa coba manfaatnya? Satu, jadi setiap satu kebaikan, satu huruf dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Itu satu. Yang kedua, manfaatnya di kita tidak malu-maluin jadi orang Islam yang mengaku orang Islam dari awal, tapi ternyata baca Qur'annya juga nggak bagus. Belekak, belekuk, dan kalau bisa belum tentu ikhlas. Nah ini jadi hal-hal yang seperti ini kita jadi harus selalu tanamkan. Jadi kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya sebagai orang muslim yang berukun iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti akan minta dilancarkan menjawab jadi jawaban malaikat penanya di kuburan, di antaranya wa ma kitabuka, dan apa kitabmu. Ternyata kamu menjawab apa, wong Al-Quran kamu tidak. Kalaulah jadi membaca Al-Quran pun kadang-kadang jadi untuk kepentingan kita, bukan untuk bahkan untuk Allah. Jadi sebelum baca sudah minta, ya Allah aku mau baca Quran supaya begini. Itu kepentingan kamu, meskipun boleh-boleh aja secara syar'i. Cobalah beramal yang karena Allah tanpa punya kepentingan. Tanpa punya kepentingan. Karena kalau masalah umur bukan urusan kamu. Masalah rizki bukan urusan kamu, meskipun kamu dianjurkan untuk berikhtiar dan berusaha. Dan ikhtiar kita, ikhtiar Anda itu dihitung ibadah kepada Allah dan diberi pahala, ya kan? Dan diberi pahala, orang bekerja diberi pahala, ya kan? Dan hampir tidak ada kaitannya dengan rizki, jumlah dan itu tidak ada kaitannya. Silakan baca surat Hud ayat yang ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha. Maka di sini pentingnya setiap kerentek karena Allah, setiap ngomong karena Allah, setiap menjangkahkan kaki untuk pergi ke kantor, untuk pergi bekerja karena Allah, ya kan? Luar biasa. Jadi karena Allah, karena itu adalah ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rizki tidak ada kaitannya dengan itu, makanya banyak orang yang punya perusahaan mati duluan dan perusahaannya diambil orang lain. Itu cara-cara memperbaiki keimanan itu seperti itu. Nah ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus ngaji memperbaiki hati, terus ngaji memperbaiki mulut, terus ngaji memperbaiki perbuatan, dan berkomunikasi, berkohesi, berkolaborasi, dan jangan ngambekan. Nah ini Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kemudian kita jadi kaitkan dengan Ibrah almarhumah, luar biasa ya. Maka di ayat yang ke-13, 14, ya kan, 15 surat Al-Isra tadi, coba lihat, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Surat 17 surat Al-Isra yang kita baca.
Jadi buku catatan amal setiap orang itu jauh lebih dekat dari makanannya, dari minumannya. Tuh minuman tuh, nih tuh. Nah di sini nih. Nah, nih di sini ini obat virus corona, ya kan? Ya. Itu misah dari kita, tapi kata Allah, firman Allah, buku catatan manusia itu ada di lehernya masing-masing, tidak terpisah dari dirinya. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Jadi ada rekaman otomatis, ada ketikan otomatis. Nah, jadi begitu. Itu nempel di leher kita masing-masing. Kenapa tidak diperlihatkan? Ya iyalah, kalau diperlihatkan sekarang orang yang umurnya jadi 60 tahun kali 3 kali 12, ya kan? Nah, itu berapa, dan kemudian kalikan satu hari satu lembar. Kalau buku catatan amal itu diperlihatkan, orang bawa bukunya aja tidak kuat, ya kan begitu. Maka itu rahmat Allah dan karunia Allah tidak diperlihatkan. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Dan nanti di hari kiamat, mulai dari sakaratil maut itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi resumenya diperlihatkan, ujungnya di sini hijau masuk surga, terus orangnya tersenyum. Nah gitu. Nanti setelah diperlihatkan di saat sakaratil maut dan naz'ur ruh namanya, maka dia tersenyum. Mulai saat ini, jadi dia sudah tahu tempatnya di surga nantinya. Maka ini sudah selesai. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Dan disinilah kemudian hadis Rasulullah SAW berbunyi. Jadi di antara sesuatu yang disunatkan, disegerakan adalah salah satunya ngurusin jenazah dan dikuburkan, karena bila dia ahli surga ndak betah di dunia ini, cuman dengerin forwetan yang menyedihkan, itu adalah sebuah siksaan, ya kan. Jadi dunia ini tidak membuat tidak betah bagi orang yang sudah kelihatan dan diperlihatkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disegerakan. Dan di poin ini juga saudaraku, ini penting banget, tolong diperhatikan. Kamu mau doakan, mau nggak doakan, orang yang sudah diperlihatkan surganya nggak ngaruh banyak. Tapi doa yang hidup sangat bermanfaat, dan itu tugasnya orang hidup. Nah gitu. Makanya jadi orang yang sudah diperlihatkan surganya oleh Allah itu sudah selesai dan tetap di surga. Makanya nanti prosesnya kuburannya menjadi bagian dari taman surga. Nah gitu. Maka di Pulau Soro, dirumati atau diopeni dengan baik, dengan cepat, segera. Kalau tidak ada syar'i, misalnya putra putrinya ingin jadi ditunggu dan seterusnya, atau ada sesuatu yang belum ada yang menanggung, maka kemudian disegerakan, karena dia sudah ditunggu rodotun min riyadil jinan. Tapi perlu BAP, sama Pak RT sama Pak RW. Makanya begitu masuk, ya kan, dan kemudian disegerakan, itu kemudian ketika itu didoakan tasbih namanya menurut hadis, atau ditalqin menurut bahasa kita. Talqin ada dua, talqin di saat naz'ur ruh sama talqin di kuburan. Tapi yang paling menentukan bukan di kuburan. Yang paling menentukan, ini catat baik-baik omongan saya, yang paling menentukan adalah di saat naz'ur ruh. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang menutup kehidupannya dengan la ilaha illallah, masuk surga. Dan siapa yang sudah diperlihatkan surganya oleh Allah, maka sudah selesai. Nah, di kuburan didoakan tadi, hinggir anak Adam, ingat janjimu la ilaha illallah. Jadi sebetulnya cuma mengingatkan itu. Terus nanti kamu ketemu orang makhluk yang ditugasi nanya kamu,
kamu ojo wedi, jangan takut. Nah gitu. Nah ini cuman menguatkan. Kalau di saat keluarnya nyawa tadi dia su'ul khotimah, ini nggak ada manfaatnya. Kalau di sini husnul khotimah, ini sangat bermanfaat. Nah gitu. Jadi ukurannya di saat naz'ur ruh ini. Allahu Akbar walillahil hamdu. Allahumma rzuqha husnul khotimah. Allahumma rzuqha husnul khotimah. Mudah-mudahan ibunda kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah ini cara kronologi, kemudian rasionalitas seperti itu. Maka begitu mereka sudah pergi, ya kan, kemudian datang malaikat, dan kemudian setelah lancar pertanyaannya, nggak banyak-banyak aman, nggak kayak orang mahasiswa UTS, nggak kayak UAS, nggak kayak kalau jaksa menginterogasi, nggak ringan. Marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kitabuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka. Ringan sekali, dan jawabnya pun juga terkait dengan yang di saat hidup dan di saat naz'ur ruh. Orang yang diperlihatkan surga jawabnya senyum-senyum, jawabnya enak, lalu yang hadir pun tidak serem, yang oleh sebuah kitab dikatakan basyar mubasyir, ya kan. Jadi orang yang menanya juga senang, senyum, dan seterusnya. Iya. Dan bersahabat, kemudian mengatakan kamu bisa leyeh-leyeh, bisa tidur kayak tidurnya pengantin, bisa ini dan seterusnya. Wa yuwassa'ul qabru, jadi dan langsung kubur ini diluaskan seluas langit dan bumi. Nah begitu. Dan sebentar kemudian setelah tugas RT RW kuburan ini sudah pergi, maka kemudian datanglah tamu, ya. Tamu, kalau mayatnya laki adalah laki, kalau mayatnya perempuan sangat edipeni, sangat ganteng, sangat cantik, dan sampai penghuni kuburan yang sudah diluaskan seluas langit dan bumi itu tidak mengenalinya. Siapa kamu? Saya belum pernah melihat orang setampan kamu, secantik kamu. Senyumlah tamu itu. Kamu tidak kenal aku adalah amal kamu. Satrani, makanya orang iri dengki dan orang yang congkrah itu cuman menyengsarakan diri sendiri. Apalagi pada bertengkar masalah batas tanah. Itu yang selalu saya sampaikan dari dulu juga seperti itu. Maka cuman menyengsarakan diri sendiri. Luar biasa. Jemaah dimuliakan Allah, dan kemudian Al-Quran mengatakan, ya kan, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan mengira orang yang meninggal diterima oleh Allah atau syahid atau apa, itu jangan dikira oleh kamu itu meninggal, karena dia hidup di sisi Allah dengan penuh kenikmatannya. Mudah-mudahan budak kita jadi seperti itu yang kita jabarkan. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih, bahwa buku catatan amal itu nempel di leher kita masing-masing. Maka ketika mau kerentek, mau berniat, mau punya prasangka yang tidak baik, ingat itu. Ingat di lehermu ada buku. Kalau mau ngomong yang tidak baik dan menyakitkan orang, maka harus ingat bahwa di lehermu ada buku. Kalau mau berkegiatan, toh kegiatan itu hasilnya adalah hari ini yang kamu rasakan. Rumahmu masih kotor, masih kecil, keluarga juga masih, itulah hasil kerjamu itu. Ternyata segitu-gitu juga apa yang mau dibanggakan oleh kita. Nah, maka selalu ingat wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Tadi di sakaratil maut diperlihatkan, kemudian di kuburan efeknya yang pertama, nanti ketika dibangkitkan dan ada di mizan, maka diperlihatkan oleh Allah sejumlah umur yang ada. Likulli yaumin safha. Jadi setiap hari satu lembar, maka bila umurnya 90 tahun, kalikan dulu 12, kalikan harinya, nanti tanya sama Allah, ini kayaknya lembarannya kelebihan ya Allah gitu. Jadi seperti itu. Jadi indah sekali hidup ini sebetulnya, ya bisa simple. Makanya hisaban yasir bagi Allah itu ringan
gampang banget kedeping nitro kalau mau menghisap. Kita menjadi berat karena masalah hati. Hatinya mempersulit, hatinya ribet. Jadi ma qulta innahu yasir fahuwa yasir. Apa yang kamu katakan insya Allah mudah, pasti dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau pikiranmu ribet, pikiranmu ini dadamu nyesek, maka segala sesuatunya menjadi ribet. Subhanallahil azim. Ini diantara dari surat Al-Isra, dan kita doakan Ibunda Maimunah kita, tentu Allahumma rzuqha husnul khatimah, Allahumma rzuqha husnul khatimah, Allahumma rzuqna husnul khatimah, Allahumma yassir masirataha, Allahumma yassir masirataha wa khaffif umuraha ya Allah, waj'al quburaha waj'al qabraha rawdatan min riyadil jinan, waj'al qabraha rawdatan min riyadil jinan, warzuq wa alhim ahlaha الصبر والإيمان والثبات والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. Dan tentu untuk kita semuanya yang biasa ini masih hidup ini lebih mulia dari akhirat dalam konteks kesempatan berbuat baik. Maka mudah-mudahan kita semuanya, Anda semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala jasmani dan rohani, untuk beramal, untuk berniat yang baik, untuk berfikir yang baik, untuk berbicara yang baik, ya kan, untuk berbuat dan bersahabat yang baik. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang kita khawatirkan, kita takuti, cobaan, bencana, ya Allah, yang memberatkan, ya Allah, dan diselamatkan semuanya dari COVID-19 ya Allah, ahlina wa auladana wa banatina wa dzurriyyatina wa sya'bana Indonesia ya Allah, wa ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dimudahkan segala urusan ya Allah, yassir lana umurana umurud dini wad dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin, wa haqqiq amalana wa haqqiq amalana wa haqqiq amalana واكتب لنا النجاح واكتب لنا النجاح برحمتك يا أرحم الراحمين، وأنزل لنا البركات وأنزل لنا البركات وأنزل لنا البركات يا الله tabarakta wa ta'alaita ya Allah, Engkau maha berkah dan Engkau maha agung, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. Saudaraku semuanya, para pemirsa, para penonton, keluarga besar Yayasan Al-Hayah Hayatuna, keluarga besar media Al-Hayah Media, dan seluruh jaringan yang tidak tercover dengan Yayasan Al-Hayah Hayatuna dan Al-Hayah Media, saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, masyarakat kita, bangsa Indonesia semuanya mendapatkan kecintaan kita dan doa kita insyaallah di juz yang ke-15 ini, dan berada di keluarganya, berada di kantornya, di pekerjaannya, dan Allahumma akum, selalu niatkan bersama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersama kalian semuanya. Jaga social distancing, sadar betul, paham betul, dan disiplin betul, ya kan. Ini mudah-mudahan menjadi sarana ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memanfaatkan kehidupan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.